Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Puspitasari dengan NIM 2005097402 dari kelas PTI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan dengan studi kasus yaitu PT Gudang Garam untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Studi kasus kita ini yaitu perusahaan PT Gudang Garam baru saja membangun gedung 5 lantai di mana membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil sehingga saya berusaha membuatkan simulasi jaringannya. Adapun device yang kita gunakan adalah 1 buah server terpusat, 1 buah router, 5 buah switch untuk masing-masing lantai 1 switch, 20 PC untuk setiap lantai memiliki 4 PC, 2 wireless router dan 4 smartphone untuk masing-masing 2 smartphone di 1 wireless router. Di sini saya membuka software Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita susun topologinya. Kita membutuhkan 1 buah server yang PT server biasa, kemudian 1 buah router, ambil yang PT router biasa. Kemudian kita membutuhkan beberapa lantai. Kita buat kotakan saja, saya beri warna hijau untuk masing-masing lantainya. Ini sebagai pemisah atau penanda saja. Untuk satu kotaknya nanti berarti dia 1 lantai. Karena di sini ada 5 lantai, maka saya membuat 5 buah kotak. Seperti itu. Kemudian di sini dirapi-rapikan saja. Sedikit dirapikan agar terlihat semua di layar. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tambahkan switch di masing-masing lantainya. Kita membutuhkan 5 switch yang akan mengoneksikan masing-masing lantai dengan server terpusat melalui router yang ada di bagian tengah. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan PC, di mana 1 lantai tadi memiliki 4 buah PC. Untuk PC 0-nya kita hapus saja biar memudahkan. Nah, jadi di sini ada untuk lantai 1 ada PC 1 sampai dengan PC 4. Kemudian untuk lantai 2 ada PC 5 sampai dengan PC 8. Oke, di sini saya beri ruang kosong sedikit untuk nanti menaruh wireless router. Kemudian untuk yang lantai 3 ada PC 9 sampai dengan PC 12. Oke, sedikit kita susun. Selanjutnya untuk yang lantai 3 ada PC 13 sampai dengan PC 16. Dan untuk lantai 5 ada PC 17 sampai dengan PC 20. Nah, sudah lengkap, masing-masing lantai memiliki 4 buah PC. Kita tata terlebih dahulu agar sedikit rapi. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah menambahkan port pada router karena routernya perlu tambahan 5 port. Kita on-kan dulu, kemudian kita sisihkan semua port yang tidak diperlukan, lalu tambahkan port 1 FFE ini sebanyak 5 buah nantinya untuk menghubungkan masing-masing switch dengan router. Jangan lupa di-on-kan kembali. Selanjutnya untuk switch lantai 1, untuk switch lantai 2 maksudnya, dan juga switch lantai 4 ini nantinya akan ditambahkan wireless router. Jadi bagian switchnya juga perlu ditambahkan 1 buah port. Kita tambahkan port 1 CFE. Nah, untuk lantai 4 juga sama, ditambahkan port 1 CFE. Jangan lupa di-on-kan kembali setelah ditambahkan port. Karena untuk switch itu maksimal hanya 4 port ya bawaannya, jadi nanti akan kurang. Berikutnya kita sambungkan server dengan router menggunakan kabel crossover.
Nah, kemudian untuk masing-masing switch dihubungkan ke router menggunakan kabel fiber. Untuk cara penghubungannya dapat dilihat pada gambar. Jadi, fungsi dari port yang ditambahkan ke router 2 tadi adalah ke router utama tengah ini adalah untuk menambahkan agar kabel-kabel dari masing-masing switch bisa terhubung. Selanjutnya, masing-masing PC kita hubungkan ke switch menggunakan kabel straight. Nah, ini harus dihubungkan satu persatu. Sebenarnya bisa menggunakan yang ini, kabel otomatis, tapi saya sarankan menggunakan kabel yang manual seperti ini karena kita bisa menyeting untuk fast Ethernet berapa yang ingin disambungkan, seperti itu. Jika mungkin nanti video saya ini terlalu cepat, bisa di-pause. Di sini videonya agak saya percepat saja biar tidak terlalu lama. Karena kita harus menghubungkan satu persatu PC klien dengan switch. Selanjutnya PC 15, PC 16, PC 17, PC 18, PC 19, dan terakhir untuk PC 20. Nah, sudah semuanya terhubung dengan kabel. Kita di sini saya rapikan sedikit, bisa dirapi-rapikan sedikit. Untuk lantai 4 dan lantai 2 nanti diberikan ruang sedikit untuk memberikan router wireless pada bagian akhir nanti. Baik, jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita beri nama masing-masing kotak agar mempermudah. Ini gedung lantai 1. Selanjutnya di sini diberi nama gedung lantai 2. Ini hanya untuk mempermudah mengingat. Selanjutnya ini adalah gedung lantai 3. Ini gedung lantai 4. Dan yang terakhir adalah gedung lantai 5. Nah, di sini saya juga tuliskan nantinya alamat IP dan juga default gateway-nya agar mudah mengingat saat melakukan IP konfigurasi. Ini kita susun terlebih dahulu agar sedikit rapi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mulai tambahkan IP untuk server dan juga IP untuk gateway. Kita tuliskan saja biar mudah mengingatnya. Untuk IP gateway server dan router ini FA00 yaitu menggunakan 172.16.29 adalah NIM saya .1. Sedangkan untuk server 172.16.29 ini NIM saya .2. Selanjutnya untuk default gateway yang akan mengarah ke gedung lantai 1. Di sini kita menggunakan IP kelas C 192, ini FA01.
192.168.29.1. 29 adalah NIM saya. Subnet masknya adalah /24. Kemudian gedung lantai 2 FA30 192.168.30.1 untuk default gateway. Gedung lantai 3 FA40, ini gateway-nya 192.168.31.1. Subnet masknya /24. Kemudian gedung lantai 4 FA50 192.168.32.1/24, dan yang terakhir gedung lantai 5 ini FA60, gateway-nya 192.168.33.1/24. Nah, alamat gateway ini nantinya berfungsi untuk menyambungkan masing-masing switch ke router seperti itu agar melewati jalur-jalur tersebut. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk router. Tapi sebelumnya kita isikan dulu untuk server. Ini IP dari server kita isikan. IP-nya adalah 172.16.29.2. Subnet masknya kita buat sama saja, yaitu /24, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita mulai setting konfigurasi router. Untuk fast Ethernet 00 ini jangan lupa di on kan. 172.16.29.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk fast Ethernet 10 ini kosong, tidak ada gateway yang terhubung. Langsung saja ke fast Ethernet 20. Ini kita on kan, isikan IP-nya adalah alamat gateway-nya 192.168.29.1. Subnet masknya langsung otomatis /24. Untuk fast Ethernet 30 ini 192.168.30.1. Selanjutnya fast Ethernet 40 ini gateway yang mengarah ke lantai 3, yaitu 192.168.31.1. Subnet masknya /24. Untuk fast Ethernet 50 192.168.32.1. Dan yang terakhir fast Ethernet 00 ini 192.168.33.1 dengan subnet mask /24, yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah semua switch setelah router terkonfigurasi, kita coba konfigurasi masing-masing PC klien yang akan terhubung ke switch. Kita pilih IP konfigurasi yang statik, isikan IP untuk PC 1 yaitu 192.168.29.2, subnet masknya /24, default gateway-nya kita isi alamat default gateway yang mengarah ke lantai 1, yaitu 192.168.29.1. Kita copy saja nanti biar lebih cepat. Untuk PC 2, IP-nya kita beri 192.168.29.3, subnet masknya /24, dan default gateway-nya kita tinggal paste saja. Untuk PC 3, IP-nya 192.168.29.4, subnet masknya /24, dan untuk default gateway kita pastekan saja biar lebih cepat. Kemudian untuk PC 4 ini IP-nya 192.168.29.5, subnet masknya /24, dan default gateway-nya tinggal kita pastekan. Selanjutnya adalah PC di gedung lantai 2. PC 5 IP-nya kita isi 192.168.30.2, subnet masknya /24. Untuk default gateway kita isikan default gateway yang ada mengarah ke lantai 2, yaitu 192.168.30.1. Kita copy, jangan lupa, agar mempermudah nantinya pengisian PC klien yang lain. PC 5 IP-nya 192.168.30.3, subnet mask /24, dan default gateway kita paste. Selanjutnya untuk PC ke-7
IP-nya yaitu 192.168.30.4, subnet masknya /24, dan default gateway-nya tinggal kita paste yang telah kita copy di PC 5 tadi. Untuk selanjutnya PC 8 192.168.30.5 Oke, setelah seperti ini saya percepat ya untuk videonya. Caranya adalah sama. Untuk PC 5 IP-nya yaitu 192.168.31.2, subnet masknya /24, dan default gateway 192.168.31.1. Jangan lupa di copy agar mempermudah untuk pengisian default gateway PC yang lain yang ada di gedung lantai 2. Untuk PC 10 IP-nya 192.168.31.3, subnet masknya /24, default gateway-nya tinggal kita paste, kan lebih mudah. Selanjutnya PC 11 IP-nya 192.168.31.4, subnet masknya /24 akan otomatis terisi, default gateway-nya tinggal kita paste. Yang terakhir ini di lantai 3 IP-nya 192.168.31.5, subnet masknya /24, dan default gateway-nya tinggal kita paste. Untuk berikutnya, gedung lantai 4. Kita mulai dari yang PC terkecil yaitu PC 13. Desktopnya 192.168.32.2, subnet masknya /24, dengan default gateway 192.168.3.1. Jangan lupa di copy untuk default gateway agar mempermudah. Untuk PC 14 IP-nya 192.168.32.3. Untuk PC 15 IP-nya adalah 192.168.32.4 dengan subnet mask /24 dan default gateway tinggal kita pastekan. Yang terakhir di lantai 4 yaitu PC 16 IP-nya 192.168.32.5 dengan default gateway-nya tinggal kita paste. Selanjutnya gedung lantai 5. Kita intip di sini untuk IP-nya 192.168.33.2, subnet mask /24 dengan default gateway 192.168.33.1. Ini default gateway yang mengarah ke lantai 5 maksudnya. Kemudian untuk PC 18 192.168.33.3, subnet mask /24, default gateway-nya tinggal kita paste. Tadi kita sudah mengopi yang dari PC 17. Untuk PC 20 IP-nya 192.168.33.4, dan untuk ini yang PC 19 IP-nya yaitu 192.168.33.5. Default gateway tinggal kita paste, yaitu default gateway yang mengarah ke gedung lantai 6. Selanjutnya, setelah semua IP terisi, kita coba kirimkan simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Ini masih dalam jaringan satu gedung, hasilnya sukses. Dari PC 4 kita coba kirim ke PC 2, PC 2 ke PC 4, hasilnya juga sudah sukses. Lanjut kita coba PC 3, kita coba ke server. Oke, yang pertama masih violet, kita ulangi lagi PC 3 ke server. Oke, hasilnya masih violet. Mungkin sebentar dicoba lagi. Kalau masih violet, ini pasti ada masalah. Oh, dan ternyata saya sudah tahu masalahnya itu ada di server. Di bagian default gateway ini tadi belum diisikan default gateway dari FA00 sehingga dia tidak mau terkirim. Ini kita coba setelah terisi, hasilnya sudah sukses. Lanjut kita kirim PC dari gedung lantai 1 ke gedung lantai 2. Hasilnya sudah sukses. Lanjut dari gedung lantai 2 kita kirim ke gedung lantai 5. Hasilnya juga sudah sukses. Kemudian dari lantai 3 dikirim ke lantai 4, hasilnya sudah sukses.
Lantai 2 ke server, sukses. Lantai 3 ke server, sukses. Lantai 4 coba kirim ke server, sukses. Dan dari lantai 5 kirim ke server, hasilnya juga sudah sukses. Jadi semua PC klien sudah terkonfigurasi dengan internet dari server pusat. Selanjutnya kita tambahkan di sini wireless router pada gedung lantai 2 dan gedung lantai 4. Kita menggunakan yang ini, yang WR ini, WRT300N ini kita taruh di gedung lantai 2 dan gedung lantai 4. Fungsinya untuk menyambungkan smartphone pegawai. Jika pegawai memiliki smartphone, kita simulasikan misal ada 2 smartphone di masing-masing router. Nah, ini kan untuk smartphone-nya semuanya masih mengarah ke router wireless yang di lantai 4. Harusnya yang smartphone di lantai 2 harus ke router wireless di lantai 2. Caranya kita setting dulu, kita pergi ke GUI, kita isikan ini static IP. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel crossover dari router wireless ke switch. Nah, selanjutnya ini juga jangan lupa disambungkan terlebih dahulu dari router wireless ke switch gedung 4. Oke, baik, selanjutnya barulah kita coba setting dari ini static IP-nya kita isikan. Static IP-nya kita isikan 192.168 30 maksudnya. Dan ini kita menggunakan 6 karena 5 sudah digunakan. Subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0 dan default gateway-nya kita isi default gateway yang mengarah ke gedung lantai 2. Selanjutnya untuk ini pada bagian wireless, ini network name kita ganti dengan wireless 1. Oke, setelah itu kita setting untuk smartphone IP-nya pada bagian konfigurasi ini kita klik wireless dan pada SSD kita beri nama wireless 1. Lanjut kita isi IP address-nya 192.168.30.7, subnet masknya /24 dan default gateway-nya dia yang mengarah ke router. Oke, jika ada peringatan tidak apa-apa, tetap di oke saja. Lanjut untuk yang HP kedua ya, smartphone kedua. Oh, ini ada kesalahan penulisan, harusnya S-nya yang 2, bukan L-nya yang 2. Diperhatikan untuk penulisannya teman-teman, karena salah satu huruf saja dia tidak mau terkoneksi. Nah, dia sudah berhasil terhubung dengan wireless router di lantai 2. Selanjutnya ini kita beri nama wireless 1 agar terhubung ke wireless router di lantai 2. IP-nya 192.168.30. IP berapa yang belum terpakai adalah IP 8. Subnet masknya /24 dan default gateway-nya yang mengarah ke router. Lanjut, kita setting wireless router yang kedua, IP-nya 192.168.32 dan IP yang belum terpakai yaitu 6. Subnet masknya /24 dan default gateway-nya 192.168.32.1. Untuk network name-nya kita beri nama wireless 2. Nah, ini dua handphone belum terhubung, kita hubungkan terlebih dahulu. Caranya sama, kita beri ganti namanya wireless 2, IP-nya yaitu 192.168.32.7 yang belum terpakai, default gateway 192.168.32.1. Jika ada peringatan tetap di oke saja, tidak apa-apa, nanti kita cek pada bagian akhir.
Oke, untuk smartphone yang kedua ini smartphone 3 ini sama caranya. IP yang belum digunakan yaitu 192.168.32.8, subnet masknya /24, dan default gateway yang mengarah ke lantai 4 yaitu 192.168.32.1. Nah, karena tadi ada peringatan, kita cek satu-satu dulu apakah sudah masuk. Jika sudah masuk, berarti peringatan tadi diabaikan saja, tidak apa-apa. Berarti dia sudah terkoneksi. Oke, dan hasilnya ternyata semuanya sudah terkoneksi. Berikutnya kita coba kirimkan Simple PDU dari smartphone 0 ke server, kemudian dari smartphone gedung lantai 2 ke smartphone gedung lantai 4, lalu dari smartphone ke PC klien lain gedung. Hasilnya juga sudah successful. Kita bisa coba-coba saja. Jika sudah successful semua, berarti konfigurasi IP di wireless router kita sudah berhasil. Seperti itu. Setelah semuanya dipastikan bisa mengirim PDU dengan sukses, kita coba pastikan sekali lagi dengan cara pergi ke desktop. Ini kita pilih random saja, ini PC 6. Kita ke command prompt dan kita ping spasi IP dari PC yang ingin dicek. Ini saya ingin mengecek PC dari server. Kemudian pada ping kedua kita coba cek 192.168.29.2. Oke, ini dari PC di gedung lantai 1. Oke, ping sudah berhasil. Kalau jika sudah dipastikan dengan command prompt di ping sudah terpanggil, itu berarti tandanya dia memang sudah benar-benar terkoneksi, seperti itu. Ini kita coba acak lagi, PC 20 kita cek, kita ping PC, kita ping router, server maksudnya, 172. Oke, dia sudah belum berhasil di pinging pertama. Untuk pinging kedua, dia sudah berhasil. Sekian video simulasi UAS jaringan komputer dari saya.